Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Alfahra dan NIM J1A1181886 dari kelas reguler B018. Kali ini saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Yang pertama, apa sih definisi dari COVID-19? COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga 3 hari dengan plastik dan stainless steel SARS-CoV-19 yang dapat bertahan hingga 3 hari atau dalam aerosol selama 3 jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin dan risikonya diperkirakan rendah menurut Kemendagri 2020. COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi, sehingga penularan akan semakin mudah. Berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari menurut Kemendagri tahun 2020. Selanjutnya, apa sih manfaat dari rapid test COVID-19? Manfaatnya itu untuk dapat mendeteksi keberadaan antibodi imunoglobulin M atau IgM dan imunoglobulin G atau IgG terhadap virus SARS-CoV-19 dari sampel darah manusia, serta dapat mendeteksi infeksi COVID-19 dalam berbagai stadium penyakit. Di Indonesia, penggunaan rapid test adalah pada OTG atau kasus kontak dari pasien konfirmasi COVID-19 dan juga digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR atau tidak mempunyai media pengambilan spesimen swab dan virus transport medium atau VTM. Selanjutnya, kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih besar daripada 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi, seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Dan yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi, seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Selanjutnya, mengenai alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu yang pertama strip immunoglobulin M atau strip immunoglobulin G COVID-19, yang kedua rapid test, yang ketiga lancet, yang keempat lancet pen, yang kelima handscoon, yang keenam pipet kapiler, yang ketujuh kapas alkohol, yang kedelapan masker. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama sampel darah, yang kedua larutan buffer, yang ketiga cairan reagen. Selanjutnya mengenai tata laksana percobaan. Prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Hasil reaktif pada rapid test menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Jika hasilnya non-reaktif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi 7-10 hari setelahnya. Masyarakat juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Bila hasil rapid test masyarakat reaktif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain.
bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS-CoV-19 menurut Rumah Sakit JIH tahun 2020. Selanjutnya analisa percobaan. Tes diagnostik cepat adalah cara paling efektif untuk tes massal orang-orang yang diduga terinfeksi virus. Tes massal dapat membantu mengetahui level bencana penyakit ini. Hasil rapid diagnostic test dapat diketahui dalam waktu 10 hingga 15 menit. Sementara tes standar rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang dilakukan di laboratorium membutuhkan waktu antara 6 jam hingga 3 hari, tergantung jumlah spesimennya. Meski tes diagnostik cepat belum masuk dalam rekomendasi tes standar WHO, tes ini menunjang pelaksanaan tes massal yang membantu upaya pencegahan penularan penyakit yang lebih luas lagi. Korea Selatan, Italia, Cina, Inggris, dan beberapa negara telah menggunakan tes massal dan cepat untuk mendeteksi awal kasus-kasus yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19, menurut Saryaji 2020. Berbeda dengan tes PCR yang menggunakan cairan membran mukosa tenggorok pasien, tes diagnostik cepat atau RDT memeriksa sampel darah seseorang yang diambil dari ujung jari. RDT ini untuk mendeteksi timbulnya antibodi seseorang terhadap virus SARS-CoV-19 dalam sampel darah yang diperiksa. Selain itu, jika PCR mendeteksi adanya virus SARS-CoV-19 secara langsung, Rapid Diagnostic Test atau RDT mendeteksi timbulnya antibodi seseorang terhadap virus SARS-CoV-19 yang berupa antibodi IgM dan antibodi IgG. Adanya antibodi IgM menunjukkan respon tubuh pada tahap awal atau respon akut infeksi virus COVID-19, sementara IgG menunjukkan tubuh pernah terinfeksi COVID-19, menurut Saryaji 2020. Hasilnya dapat dibaca secara visual pada alat RDT seperti yang terjadi pada alat tes kehamilan. Pada alat RDT yang dipakai di Indonesia saat ini, jika hasil tes menunjukkan positif akan muncul 2 garis pita warna merah di garis C dan T di garis kontrol. Sementara jika hanya muncul 1 pita merah hanya di garis C, maka menunjukkan negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. RDT COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi tersebut pada orang yang sudah terinfeksi selama 7-14 hari, bahkan lebih, tergantung kemampuan sistem imunitas seseorang, dengan atau tanpa gejala COVID-19. Tes ini mudah dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium yang tidak mempunyai kemampuan pemeriksaan RRT-PCR, menurut Saryaji 2020. Pemeriksaan RDT ini dapat dilakukan pada orang-orang yang rentan dan berisiko, termasuk orang yang baru datang dari daerah endemis COVID-19, orang lanjut usia, dan petugas medis. Cara ini dapat mengidentifikasi sejak dini indikasi terinfeksi virus dan membatasi penularan selanjutnya. Dengan alat ini, pemerintah bisa mengetahui skala penyebaran penyakit sehingga bisa segera mengambil kebijakan. Sedangkan pasien yang positif terinfeksi bisa segera diisolasi dan dirawat untuk mencegah penularan lebih luas dan kematian, menurut Saryaji 2020. Walau produk RDT COVID-19 dari Cina telah diketahui mampu mendeteksi mana yang benar-benar sakit dan mana yang tidak menderita sakit, bila ingin digunakan di Indonesia, alat RDT harus diuji dulu melalui uji validasi. Proses uji validasi ini dilakukan menggunakan spesimen darah yang diambil dari pasien COVID-19 positif dan negatif yang sebelumnya telah diperiksa dengan tes RRT-PCR. Alat RDT lalu diuji dengan sampel darah tersebut untuk melihat apakah hasilnya konsisten, positif atau negatif dengan hasil tes PCR yang pakai spesimen cairan membran mukosa pasien. Jika hasil tes PCR pada satu orang dengan spesimen cairan tersebut dinyatakan positif, hasil uji RDT pada darah orang yang sama harusnya juga positif. Begitu juga sebaliknya. Langkah ini untuk mengkonfirmasi bahwa metode RDT yang akan digunakan itu mempunyai kinerja yang konsisten sesuai dengan tujuan penerapannya sebagai RDT, menurut Saryaji 2020. Baik, itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.